Mebius. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan seperti janji gua, untuk video selanjutnya kita akan melakukan sebuah unboxing dan juga review dari SAF Figuarts Ultraman Mebius ya. Jadi seperti yang kalian tahu, si SAF Figuarts Ultraman Mebius ini adalah salah satu SAF Ultraman yang sudah lama dinanti-nantikan oleh para penggemarnya ya. Sudah sangat lama ditunggu-tunggu dan akhirnya sudah rilis ya si mantan anak emas. Jadi sebelum ada Ultraman Zero, si Ultraman Mebius ini sempat jadi anak emasnya si Suburaya ya, karena lewat seriesnya Ultraman Mebius kita bisa lihat sangat banyak Ultraman Brothers ya, Ultra Brothers yang dari era Showa itu dimunculkan kembali di serinya ya. Dan ya, sebagai adik bungsu dari para Ultra Brothers, si Ultraman Mebius ini bisa kalian lihat ini untuk penampakan kotaknya seperti ini ya guys. Jadi ada logo Ultraman Mebius di sudut kiri atas, ada logo Bandai Namco di sudut kanan atas, di kanan bawah ada logo Bandai biru, ada logo Tamashii Nations, di kiri bawah ada logonya si Ultraman Mebius, design by Tamashii Nations in Japan, Bandai Spirits made in China. Dan ya, penampakan samping boxnya seperti ini. Lalu penampakan belakang dari boxnya seperti ini ya guys. Jadi ada pose siap bertarungnya si Ultraman Mebius. Lalu kemudian juga ini ada option parts-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Gua zoom dikit. Ya. Jadi ini bisa kalian lihat ya guys. Ini ada part Mebium Sword, Mebium Blade, gue lupa namanya. Lalu kemudian ini Mebium Shoot-nya, Mebium Shuto ya. Kosen dari si Ultraman Mebius. Dan ya, seperti itu untuk penampakan boxnya. Dan ya, untuk si Ultraman Mebius sendiri ini gue beli di harga Rp230 Malaysia. Kondisinya baru MISB ya. Jadi ya, kalau dirupiahkan ini kurang lebih sekitar berapa tuh? Rp230 Malaysia kurang lebih sekitar 800.000 ya. Rp800.000. Oke, jadi langsung saja kita buka segelnya di sini. Yap, dan kita keluarkan dari dalam kotaknya. Dan ya, sebelumnya ini kalian lihat waktu gua buka kotaknya, ini untuk manualnya si Ultraman Mebius sudah dalam bentuk seperti ini ya, sudah menyatu dengan kotaknya, jadi sudah nggak ada kertas manualnya lagi. Jadi ini ada manual untuk mengganti color timernya ya, biru ke merah. Jadi ini ada part yang harus dicopot di bagian bawahnya, lalu kemudian dicabut keluar color timernya, lalu dipasangkan kembali. Dan ini untuk option parts Mebium Shuto-nya. Oke, jadi langsung saja kita buka ya. Dan ini adalah penampakan dari dalam blisternya guys. Oke, zoom out dikit. Yap. Jadi ya, inilah yang apa yang akan kalian dapatkan. Jadi di sini kita akan mendapatkan figurnya tersebut sendiri, lalu kemudian efek kosennya Mebium Shuto, lalu kemudian ini pedangnya Mebium Blade kalau gue nggak salah namanya ya, yang keluar dari bracernya. Lalu kemudian color timer berwarna merah. Lalu kemudian juga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pasang optional hand ya. Jadi ya, untuk aksesorisnya memang nggak banyak-banyak banget, tapi untuk menurut gue pribadi ini sudah cukup lengkap, karena dia sudah mendapatkan pedang cahayanya ya, si Mebium Blade-nya, dan juga efek kosennya Mebium Shuto. Dan ya, langsung saja kita buka blisternya dan kita keluarkan figurnya. Dan ya, ini dia figurnya SAF Figuarts Ultraman Mebius ya. Jadi ini masih kondisinya baru ya guys, masih penuh plastik-plastikan seperti ini. Jadi ya, langsung saja kita buka plastik-plastiknya ini, mulai dari plastik di lehernya, lalu kemudian di bagian perutnya juga. Dan ya, ini bisa copot ya guys. Ini untuk gue zoom dikit. Oke, yang ini bisa copot karena ini untuk mengganti color timernya ya.
Jadi ya kita copot aja dulu buat ngelepas plastik-plastiknya. Ini juga masih ada lagi di sini. Ini cukup banyak sih untuk plastik-plastik pembungkusnya, bahkan sampai di paha-pahanya ini juga ada. Dan ya udah dibuka semuanya dan kita tempelkan kembali ya. Oke, jadi ya kameranya fokus. Oke, jadi seperti ini ya guys penampakan dari SI Figuarts Ultraman Mebius ya. Jadi ya kalau menurut gua sih ini detailnya cukup bagus ya guys, sangat akurat seperti di series TV-nya ya, dan catnya juga bagus ya. Coba kita zoom lebih dekat dikit ya, kita lihat detail-detailnya. Bisa kalian lihat guys, ini untuk kepalanya, matanya clear ya. Lalu kemudian detail di color timernya seperti itu. Lalu kemudian detail di Mebius brace-nya tuh cantik guys, untuk detailnya bagus ya. Ya, dan ya langsung saja kita masuk kepada bagian artikulasi. Kita tes untuk artikulasi kepalanya terlebih dahulu. Artikulasi kepala melihat ke atas sejauh ini, menunduk ke bawah sejauh ini, bisa berputar kiri, bisa berputar kanan ya, mau sampai ke belakang juga nggak ada masalah untuk artikulasi kepalanya. Bisa miring kiri, miring kanan, bisa berputar seperti ini juga. Oke, lalu kemudian artikulasi lengannya kurang lebih 90 derajat ya guys, mengangkat seperti ini. Dan ya tidak ada bicep swivel di sini karena ini bukan Shinko Chouseho, tapi masih bisa digerak-gerakin seperti ini. Dan ini juga butterfly joint ya guys, jadi bisa kalian lihat di sini butterfly joint bisa keluar seperti itu. Lalu kemudian mengangkat ke atas nggak ada masalah. Oke, ke belakang juga nggak ada masalah. Lalu kemudian di sini sikunya double joint, bisa menekuk sedalam ini. Lalu kemudian di pergelangan tangan bisa berputar, bisa menekuk turun, menekuk naik seperti itu. Nggak ada masalah untuk bagian artikulasi di tangannya ini ya. Oke, lalu kemudian kita lanjut untuk artikulasi dada dan perutnya. Untuk bagian dadanya dan perut membusung ke belakang sejauh ini ya guys. Lalu kemudian membungkuk ke depan. Membungkuk ke depannya kurang nih guys. Ini iya, untuk membungkuk ke depannya cuman bisa membungkuk sejauh ini, nggak bisa lebih bungkuk lagi ya, agak terbatas di membungkuk ke depannya. Padahal biasanya SI Figuarts untuk membungkuk ke depannya cukup bagus. Entah kenapa si Mebius ini hanya segini saja. Lalu kemudian bisa berputar kiri, bisa berputar kanan juga ya. Oke, dan ya miring kiri, miring kanan juga seperti ini. Lalu kemudian artikulasi kakinya, kita mulai dari pangkal pahanya. Pangkal pahanya bisa diputar seperti ini ya guys. Oke, lalu kemudian menendang ke depan. Yap, cukup tinggi ya untuk menendang ke depannya. Lalu kemudian bagaimana dengan ke samping? Ke samping bisa seperti ini. Ya, jadi bisa split dengan sangat baik. Oke. Lalu kemudian menendang ke belakang. Menendang ke belakangnya hanya bisa sejauh ini ya guys. Jadi ya, ini kalau kalian perhatikan ini agak terhalang di bagian pantatnya sini. Jadi kalau mau menendang ke belakang akan kehalang di sini. Dan ya, di sini juga double joint. Jadi bisa menekuk sedalam ini. Oke, lalu kemudian artikulasi di pergelangan kaki, berputar kiri, kanan, ke atas, ke bawah, dan bisa ditekuk ujungnya seperti biasa SI Figuarts. Dan ya, untuk artikulasi bisa gue bilang sangat-sangat aman untuk SI Figuarts Ultraman Mebius ini. Dan ya, kita lanjut untuk melihat aksesorisnya ya guys. Jadi untuk aksesorisnya pertama-tama ini Mebium blade-nya
Oke, jadi ini bisa kalian lihat juga untuk detail bracernya, ya cantik. Dan ya langsung saja kita tes di sini ya guys. Kita coba ganti untuk Mebius brace-nya di sini. Yap, bisa dibuka seperti ini ya guys. Jadi kita buka, lalu kita pasangkan yang ini, Mebius brace yang ada efek medium blade-nya. Wah, keren banget nih guys. Coba kita posein dulu. Medium blade. Wah, gimana guys? Kalau menurut gua sih ini keren sih ini ya. Nah, tuh coba kalian lihat, di posein gini aja udah keren banget sih Ultraman Mebius ini dengan efek medium blade-nya ya. Oke, dan ya kita cabut dan kita pasangkan kembali untuk Mebius brace-nya di sini. Dan ya, kita coba ganti optional hand-nya untuk pose Kosen. Jadi kita mulai dari tangan kirinya. Salah, ini tangan kanan deh. Oke, tangan kiri. Oke, yang tangan karate chop seperti ini. Lalu kemudian tangan kanannya ini pakai efek Kosennya ya, Medium Shuto. Ya, kita pasangkan dan ya enak banget untuk ganti optional handnya ya, nggak susah. Ya, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, bisa langsung kita buat pose Medium Shuto. Ini kita zoom out. Ya, jadi seperti ini guys. Si Ultraman Mebiusnya menembakkan efek Medium Shuto. Dan ya, untuk pendapat gue pribadi, gue akan memberikan nilai 10 dari 10 ya, perfect untuk figur SAF Figures Ultraman Mebius ini, karena detailnya bagus, proporsinya juga menurut gue ini proporsi yang bagus, dan yang paling penting di sini untuk aksesorisnya nggak ada diskon ya, aksesorisnya lengkap, ada dapat efek Medium Blade-nya, lalu kemudian ada dapat efek Medium Shuto-nya ya, jadi nggak kepisah-pisah. Jadi kalau menurut gua pribadi sih ini figur yang sangat layak untuk kalian miliki ya, apalagi harganya nggak gitu mahal. Ini adalah regular release ya, dan ya sekali lagi gua dapat di harga 230 ringgit Malaysia atau kurang lebih sekitar 800.000 rupiah kalau di Indonesia. Jadi dengan harga segitu dapat figur Ultraman yang sedetail ini dan juga aksesorisnya lengkap kayak gini sih, kalau menurut gua sih ini adalah worth to buy ya, salah satu figur Ultraman yang worth to buy. Jadi ya, bagi kalian yang sudah pre-order, silakan tunggu pre-order kalian, dan kalau bagi kalian yang belum pre-order, silakan bergegas mencari di marketplace yang tempat kalian biasa beli, karena figur ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat keren untuk kalian miliki. Dan ya, gua rasa segini aja untuk video unboxing dan juga review dari SAF Figures Ultraman Mebius. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut keracun. Dan kalau kalian pendatang baru, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.